tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa Sabtu pagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan dan bersatu di dalam doa Sabtu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini yang indah kami berjumpa satu sama lain ya Tuhan, biarpun di dalam rumah masing-masing, dalam online ya Tuhan. Kami tetap rindu akan firman-Mu, rindu akan persekutuan doa ini ya Tuhan. Biar Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan, hikmat, serta pencerahan dan semangat untuk selalu dapat menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tema renungan doa Sabtu pagi hari ini berjudul Semakin tekun berdoa, semakin Tuhan dekat. Disadur dari renungan harian Air Hidup. Adapun pembacaan Alkitab terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 19. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan
menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas panjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami boleh mengakhiri ibadah doa Sabtu pagi ini dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur untuk hadirat dan lawatan Roh Kudus yang hadir di sini. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu, Bapa. Kami percaya pada saat jemaat datang ke tempat ini, melewati online, atau dengan cara online, dengan tubuh dan jiwa raga yang sehat, kami akan pulang tetap dalam keadaan yang sehat, karena Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Kami juga menyerahkan semua sidang jemaat di tempat ini. Diberkatilah mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan buat segala usaha mereka berhasil, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan di hidup mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia yang datang dari Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu hati dan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu, mendengar firman dan berdoa kepadamu Bapa. Kami juga bersyukur karena telah melewati hari-hari yang lalu bersama dengan penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur karena masih diberikan waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami bersama dengan sesama kami. Kami juga bersyukur karena hari ini kami masih beribadah dengan cara yang unik, tetapi hati kami tetap terpaut kepadamu Bapa. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami menaikkan syafaat kami, terkhusus untuk para orang tua kami, untuk eyang-eyang kami di masa usia indah mereka. Kami percaya Bapa memberkati orang tua kami dengan kesehatan dan hati yang senantiasa penuh dengan sukacita. Kiranya di usia indah ini, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh dan berakar di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian hidup para orang tua kami menjadikan teladan bagi kami para penerus dan generasi muda. Kami juga berdoa untuk para anak cucu serta menantu mereka, agar senantiasa menghormati dan merawat dengan penuh kasih dan kesabaran. Jadikanlah kami sebagai seorang anak, seorang menantu yang berbakti kepada orang tua kami dan menyediakan waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kami kepada orang tua dan eyang kami yang kami kasihi. Tidak lupa kami mendoakan para orang tua dan eyang kami yang tanpa keluarga atau berada di panti jompo. Kami percaya Tuhan menghibur dan memberikan kekuatan serta sukacita sehingga mereka tidak merasa sepi dan sendirian. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuhnya, baik yang sedang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Sarbina Sadiman, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Ase Mujiono, Bapak Suyitno, dan Bapak S. Parmun. Kiranya Bapa, kami berdoa memohon penyembuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan serta berkati setiap usaha dan sarana penyembuhan yang diupayakan, baik melalui tangan dokter, perawat dan obat-obatan, serta makanan yang mereka terima. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam pemulihan, untuk saudara Sri Hesti atau Ibu Ine Sunarto. Kami berdoa untuk Ibu Rini Larastiati. Kami berdoa untuk Ibu Diana Krisnandari Marunduri. Kami berdoa untuk Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Sabarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Setio Gunawan, Bapak Wisnu Triaji, dan Saudari Lutania. Berikan juga kesabaran serta kesetiaan setiap keluarga dalam merawat dan mendampinginya, sehingga saudara-saudara kami bisa menjadi pulih dan sembuh sempurna.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kesusahan, kekecewaan, kegagalan, dan pergumulan dalam hidupnya. Kami percaya penyertaan-Mu Bapa senantiasa melingkupi dan tangan-Mu memeluk mereka sehingga mereka tetap berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Pakai juga setiap kami sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk bisa menghibur, mendengarkan, dan memberikan nasihat yang bijak sesuai dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan kehidupannya dengan baik dan menjadi lebih dekat kepada-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Bapa sudah menyiapkan yang terbaik dan yang layak untuk mereka. Berikan mereka kesabaran dalam berusaha mencari pekerjaan, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dan seturut dengan rencana-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk para pasangan, suami istri yang sedang menantikan dan merindukan buah hati dari cinta mereka. Engkau Maha mengetahui Bapa, tangis dan air mata setiap pasangan dalam mendambakan anak, kesabaran dan pengharapan mereka, setiap usaha yang sudah mereka jalani. Kiranya Bapa berkenan mengabulkan harapan mereka untuk menjadi orang tua seutuhnya dengan hadirnya buah cinta di tengah keluarga mereka. Dan untuk anak-anak kami yang masih dalam masa pendidikan, kami percaya Bapa sertai dan menuntun mereka, menjadikan mereka anak-anak yang mampu membagi waktu antara tugas dan kewajibannya sebagai pelajar. Kiranya anak-anak kami tetap menjalani masa-masa belajar di rumah dengan penuh tanggung jawab. Mereka saat ini penuh dengan kebosanan dan kejenuhan Bapa. Kiranya Bapa memberikan kami sebagai orang tua kesabaran serta hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menghibur mereka dan mampu mendampingi mereka melewati masa-masa sekolah di rumah, sehingga pada saatnya nanti mereka bisa bersekolah secara normal. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan dan usaha mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Di saat keterpurukan kami, Bapa, kembali kami diingatkan hanya mengandalkan-Mu, agar setiap kami diajarkan untuk tidak egois dan mementingkan diri kami masing-masing, agar setiap kami tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan benar-benar disadarkan kembali kami hanya patut mengandalkan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa sudah menyiapkan yang terbaik dan Bapa selalu menyertai dan melindungi serta mencukupkan kebutuhan kami di tengah pandemi ini melalui sesama dan orang-orang terkasih di sekeliling kami yang menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk rumah sakit, para medis, baik dokter, suster, serta petugas-petugas rumah sakit lainnya. Kami berdoa mungkin mereka lelah, mereka butuh istirahat dan butuh memiliki waktu yang cukup bersama keluarganya. Kami yakin Bapa akan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk alat perlindungan diri yang layak serta kebutuhan gizi serta kesehatan mereka. Kami bersama-sama mengangkat hati kami bersatu Bapa untuk berdoa kepadamu. Kiranya Bapa mencukupkan kebutuhan mereka melalui tangan-tangan yang Bapa pilih untuk menjadi berkat bagi mereka. Bapa kami yang di surga, kami yakin segala peristiwa yang terjadi pada kami mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ampuni kami bila kami sering tidak sabar. Kami seringkali ragu akan kedaulatan-Mu Bapa. Kami mulai tidak percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang berkuasa. Ampuni kami Bapa. Hari ini kami mau sungguh-sungguh menyerahkan negara-negara di dunia ini, terkhusus negara tercinta kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Bapa yang Maha Kasih. Engkau mengasihi dan membuat kami bisa menghadapi badai pandemi ini. Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami dan Engkau akan segera melalukan pandemi ini.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pendeta, pelayan di gerejamu Bapa, untuk majelis, pengurus komisi, badan wilayah, serta pegawai gereja. Mohon agar diberikan hikmat kebijaksanaan, agar dapat mengelola gereja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta mampu memberikan pelayanan ibadah secara online sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa, harapan, dan syafaat kami. Kami naikkan hanya kepadamu, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.